Hai, Assalamualaikum everyone. Kami dari kelompok 12, saya Liana Agustina sebagai moderator dan dua teman saya Muhammad Fakro Rizky dan Yuni Mariam Siregar. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang penetapan harga dalam praktik pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja disimak penjelasannya ya, cekidot. Penjelasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang penetapan harga dalam praktik. Teman-teman semua pasti tidak asing dengan kata harga. Nah, ketika kita ingin membeli suatu barang, pasti yang pertama kali kita tanyakan adalah berapa harga barang tersebut. Nah, harga itu apa sih? Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Dan harga juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam marketing mix. Ketika suatu perusahaan atau pedagang ingin menetapkan suatu harga, pasti mereka mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berikut saya akan menjelaskan tujuan penetapan harga secara umum. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Maksud dari tujuan ini adalah untuk menetapkan harga semurah mungkin, dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan catatan harga murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua ada memaksimalkan laba. Tujuan harga ini yaitu untuk mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga yang murah atau tinggi. Di poin ketiga yaitu untuk memperbesar market share. Penentuan harga ini dengan harga murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. Yang keempat ada mutu produk. Tujuannya adalah memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas pesaing. Nah, biasanya harga ditentukan setinggi mungkin karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Yang terakhir yaitu karena pesaing. Tujuan ini ditetapkan agar ketika menentukan harga, kita juga perlu melihat harga pesaing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah harga yang ditawarkan tidak melebihi harga pesaing, jadi setara dengan harga-harga pesaing lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, harga merupakan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan. Nah, bagi perekonomian, harga sebuah produk berpengaruh dalam tingkat upah, sewa, bunga, laba, serta faktor dalam produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi akan mendorong tenaga kerja, modal, dan perusahaan untuk menentukan daya tarik mereka dalam penawaran dan permintaan. Nah, yang kedua yaitu bagi konsumen. Faktor harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian produk. Mayoritas konsumen seringkali dipengaruhi oleh harga, walaupun ada faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas produk. Harga yang tinggi biasanya mencerminkan kualitas produk yang bagus atau produk tersebut spesial. Dan yang terakhir yaitu bagi perusahaan. Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Bauran pemasaran lainnya membutuhkan pengeluaran dana yang besar seperti produk, distribusi, dan promosi. Harga juga merupakan determinan dari pengaruh persaingan yang berada di pasar perusahaan. Dan yang terpenting untuk menetapkan penentuan harga, ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama, ada marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian. Yang kedua, rule of thumb pricing. Dan yang ketiga, markup pricing. Dan yang keempat, penetapan harga dalam pasar yang mapan. Nah, metode-metode ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakro Rizky sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Liana. Poin pertama yaitu metode marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian. Untuk menerapkan marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu 1. Penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC. Metode ini menggunakan taksiran fungsi permintaan untuk menentukan penerimaan marginal atau MR. Jadi, jika diasumsikan biaya marginalnya konstan pada kisaran output tertentu, dengan menetapkan MR sama dengan MC, perusahaan dapat menentukan jumlah produk dan harga produk. Yang kedua, penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. Metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk.
Yang ketiga yaitu metode penggunaan taksiran biaya dan penerimaan inkremental. Metode ini memperhatikan perubahan pada penerimaan total atau TR dan perubahan pada biaya total atau PC. Poin kedua yaitu metode rule of thumb pricing. Istilah rule of thumb pricing atau dalam istilah mudahnya gampangan sebenarnya sudah lama sekali dikenal oleh para pengambil keputusan bisnis, di mana penggunaan metode merupakan jalan pintas agar si pembuat keputusan bisnis mampu menghemat biaya dan waktu. Cara rule of thumb pricing ini dianggap sebagai metode jalan pintas dalam pembuatan keputusan agar menghemat biaya dan waktu si pembuat keputusan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kemudian ada metode penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, metode ini adalah cara penentuan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung. Berdasarkan metode ini, penjual atau pedagang menentukan harga jualnya dengan cara menambah harga jual produk dengan jumlah markup. Nah, secara ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya manajerial, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead dijumlahkan, kemudian menghasilkan total cost, di mana total cost ini ditambah dengan persentase markup yang diinginkan, maka itulah harga jual yang akan ditetapkan. Metode penetapan harga berdasarkan biaya ini adalah metode yang paling umum dan standar digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, mayoritas usaha baik itu jasa maupun produk rata-rata menggunakan penetapan harga berdasarkan biaya. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa penetapan harga berdasarkan total biaya ini jadi semua total biaya yang dikeluarkan, biaya overhead, biaya material, biaya tenaga kerja dan lain-lain itu ditotalkan kemudian ditambahkan persentase keuntungan tertentu, baik itu 10%, 20% atau 30%. Nah, namun saran saya apabila produknya itu makanan maka harus menggunakan persentase 30%. Kenapa? Karena waktu kadaluarsa makanan itu lebih cepat waktunya. Metode penetapan harga berdasarkan biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cost plus pricing method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin, atau dapat ditulis harga jual sama dengan biaya total ditambah laba yang diinginkan. Kedua ada markup pricing method, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara seperti reseller atau dropshipper dengan menambahkan harga beli dengan jumlah laba tertentu, atau dapat ditulis harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Nah, dari kedua metode ini sebenarnya sama, cuman penggunaannya saja yang berbeda. Pada markup pricing method, biasanya digunakan pada online shop karena mereka tidak menanggung biaya material atau biaya overhead atau lain-lain. Sedangkan cost plus pricing method digunakan pada perusahaan yang memproduksi barangnya sendiri. Kemudian, penetapan harga dalam pasar yang mapan. Nah, terdapat beberapa metode penetapan harga pada pasar yang mapan, yaitu pertama, strategi posisi harga. Nah, penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. Kedua, penetapan harga untuk menduga kualitas. Nah, penetapan pada metode ini menekankan pada asumsi masyarakat bahwa harga suatu produk mencerminkan kualitas produk tersebut. Ketiga, penentuan harga dalam satu paket. Nah, metode ini menekankan pada penjualan produk secara bersamaan. Perusahaan akan meningkatkan harga apabila konsumen membelinya secara terpisah. Keempat, ada potongan kuantitas. Nah, metode ini menekankan pada kuantitas produk yang ditawarkan, dan pada umumnya perusahaan akan meningkatkan harga produknya jika konsumen membeli produk dalam jumlah yang sedikit dan akan menawarkan harga yang lebih rendah jika konsumennya membeli produk dalam jumlah yang tinggi. Kelima, ada penetapan harga promosi. Nah, metode ini lebih menekankan pada kegiatan promosi kepada masyarakat, dan biasanya harga yang digunakan pada saat promosi itu harganya lebih rendah dibandingkan harga awal. Kesimpulannya adalah, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk di pasar tersebut. Nah, maka dari itu, penentuan harga ini sangat diperlukan, dimulai dari langkah-langkah penentuan harga, tujuan penentuan harga, dan peranan penting bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan.
Dan selanjutnya untuk menetapkan penentuan harga ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian, rule of thumb pricing, markup pricing, dan penetapan harga dalam pasar yang mapan. Oke guys, selesai sudah penjelasan dari kami tentang penetapan harga dalam praktik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat buat kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.